Ternyata setelah orangnya meninggal itu selang 1 bulan dia baru ingat. Terus ngubungin saya, Mas kemarin yang urusan sama ini udah selesai belum ya? Belum Mas, kenapa? Orangnya meninggal. Waduh, aku kayak gitu. Buat rekan-rekan Sablonase Yogyakarta, jangan lupa ikuti terus channel Konco Sambat Yogyakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ya di sosmed kalian masing-masing. Kalian dari Lampung itu asal-usul datang ini? Kemarin ini Mas, aku kan di bidang multimedia, apa ya istilahnya, kayak di bidang bikin desain dan lain sebagainya, kan aku kurang memahami konten kreator. Dan di situ aku kurang bisa, dan waktuku banyak tersita di situ. Makanya aku pengen nyari tim yang istilahnya bisa membackup tentang kegiatanku di situ yang terlalu banyak memakan waktu itu, biar aku bisa lebih konsen ke yang lainnya. Nah di situ Mas, aku buka lowongan, kok ndelalah Masnya ini datang nyamperin, terus dia. Buka lowongan di mana waktu itu? Kemarin itu aku share di Facebook, share di Facebook itu. Grup KSD. Nah, dan dia mantau waktu itu. Terus langsung berangkat di Lampung. Enggak Mas, dia emang kuliah di Jogja. Posisi sudah di Jogja. Posisi di Jogja. Kuliah di Jogja. Katanya juga orang tuanya sih Jawa juga. Oh gitu. Jawa. Iya. Jawa Tengah. Sama seperti kalau Mas Bejo kirim dari Australia. Oh. Indonesia kirim Mas Bejo ke Australia. Ke Australia. Australia kirim ke Indonesia. Koala Mas. Penontonnya kok bingung loh. Iya. Loh itu loh, kan setiap penyebutan itu dapat ini. Ada sesuatunya. Terima endorse. Buat kawan-kawan yang mau mengendorse kami, jujur langsung ya. Boleh menghubungi bagian. Kalau untuk toko kain mungkin ya. Raw ya itu. Iya, itu kan. Nanti bisa menghubungi tim marketing kami di deskripsi. Iya. Mas Bejo itu tim marketing. Produser. Produser kan ini ada tim marketing. Editing Mas Bejo. Produser Mas Bejo, editing Mas Bejo, kameramen, cek sound, gulung kabel Mas Bejo. Ya toh, marketing Mas Bejo. Sama. Apa? Kayak waktu aku pertama kali dulu kayak gitu. Oh iya. Iya Mas. Ya kayak gitu semuanya, bahkan dari marketing, bisa warna. Tapi konsumennya bukan jenengan toh. Kalau Mas Bejo gitu, semuanya gitu. Bahkan konsumennya juga langsung. Lah enggak, yang kemarin ada sih enggak sih Bojo. Oh juga main pakaian anak. Merambah. Sing tuku anake. Iya, anak lincerin. Iya. Bisa dicontoh itu bisa. Untuk masa sekarang. Di podcast kemarin itu dia ada terbuka pikiran itu masa pandemi ini mau buat brand Mas Bejo. Mantap itu. Pakaian dalam wanita. Sekali pakai barang fast moving. Jadi itu pemakaiannya tinggi toh Mas. Kan cepet. Iya sekali pakai. Iya cepet pesen lagi Mas. Aku kok jadi mikir ya kalau sekali pakai. Berarti apa ya, kayak orang tergesa-gesa langsung sobek gitu. Iya bisa jadi Mas. Tergantung ininya aja konsumennya mau gimana. Kalau Mas Bejo yang penting itu ngejar repeat ordernya Mas. Oh iya, sekali pakai kan. Iya. Kadang yang bahkan udah sampai ke konsumen itu ya rusak gitu. Biar beli lagi. Iya, ikut itu promo 12 11. Oh iya. Rp1. Iya, hampir tiap bulan ya ada promo itu. Cuma harga Rp1 itu. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Lanjut lagi Mas. Itu gimana tadi, sampai mana tadi, sampai lupa itu. Sampai dia manajemen sendiri. Oh iya. Iya, itu. Ya, itu. Kok bisa Mas? Kok bisa? Awal-awalnya. Jadi mungkin menikah dulu apa enggak usah dulu? Enggak selang lama sih Mas. Paling selang beberapa bulan. Ya, kan ada yang dulu Mas. Iya, usaha dulu. Sablon dulu, baru menikah. Istri orang mana Pak? Istri orang tetangga kampung atau? Tetangga kampung. Penggo. Apa tuh? Penggoi. Empek tonggo. Terus bapaknya yang nggo mampek. Apa? Ya silakan. Silakan diambil. Kayak gitu Mas. Maaf ya.
Iya Mas, lanjut Mas. Ya itu apa? Mungkin ini juga sedikit pesan ya. Wah, bukan pesan sih, sharing ke teman-teman yang kan banyak akhir-akhir ini yang apa istilahnya pengen buka sablonan. Nah, istilahnya untuk buka sablonan itu secara nominal kalau untuk awal itu memang nggak banyak seadanya, tapi yang berat kan setelah jalan ngopeninya, memupuknya dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan di nominal mungkin udah masuk MM-an itu ya, karena memang kita harus belajar sana sini ngulik dan lain sebagainya, dan itu juga nggak butuh waktu sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, bahkan mungkin tahunan. Makanya kalau bagi teman-teman yang pengen buka mending enggak aja, mending kalau sama ini saya usul udah mending ya ini enggak. Jadi ini podcast saya gambaran aja Mas, jangan buka usaha sablon, dimaklon aja Mas. dimaklun aja ya. Jadi broker ya nggak apa-apa. Nah apa Saat ini itu nggak cocok. nggak cocok. Ada teman saya kan sudah misalnya kalau dengan mau buka usaha di masa sekarang ini sama aja bunuh diri. Ada teman saya yang buka seperti itu, yang menyampaikan seperti itu. Tolong sampaikan ke teman-teman. Dan itu juga malah salah satu teman di vendor kita juga itu, Om Ino juga bilang seperti itu. Gitu ya, salah gitu ya. Salah untuk masa pandemi mau buka Vendor. usaha di rumah sama aja bunuh diri. Sama ya belum. Tapi kan di masa Macam ya, betul. Sekarang gini Mas, kalau tapi kan bisa begini juga. Kalau di masa tidak ada pandemi sehat-sehat saja kayak gitu ya. Jadi boleh buka vendor. Bisnis sablon. Nih sekarang gini. Saya tanya sekarang. Anak sekolah buka vendor. Ya toh? Ya. Mahasiswa buka vendor. Ya toh, buka sablon. Oh, tukang sablon. Ya toh? Iya toh, guru jadi tukang sablon. Itu orang rogo ngerti. Ya toh, terus apa namanya? Bu guru, Pak guru tadi, Bu guru jadi tukang sablon. Ya toh, semuanya jadi tukang sablon. Terus pertanyaan. Pertanyaannya, Ya. tukang sablon jadi apa? Ya toh? Keplok. Enggak Mas, jadi banyak. Oh, jadi banyak. Oh. Bayangin tapi. Iya toh. Lucu. Kan ada podcast. Jadi banyak dari Semua jadi tukang sablon. padahal pikirnya udah nyampe mana-mana loh. Iya. Ada yang dewe saya. Sekolah siap. Oke. Semangat ya. Lah, sambel kan. Sampai kayak tadi yang megap-megap tuh. Ya. Udah, tapi ya itu menghimbau ya. Udah, serahkan aja pada ahli. Iya, pada ahlinya. Tolong. Himbauan ini. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Don't try this at home. Iya toh? Iya. Cuma menguntungkan enak. Menguntungkan yang jual SKS. Iya. Karena itu juga kami tidak menakut-nakuti ya. Silakan coba sendiri kalau nggak percaya. Iya. Belum sulit kok. Iya. Beli alat, nyoba sinau, belum diunek-unek. Nah, belum dengan konsumen. Belum reject. Ya toh. Meja Thailand berapa? Oh, meja Thailand piro, adruk piro. Oh. Sekolah SSI berapa? Iya toh, coaching klinik. Oh, iya toh, Mas Doni itu berapa? Wis. Mending ini aja udah, sekolah sarjana aja dapat ijazah, wis. Ya, wis, toh. clear. Masalah kalau ini sablon malah sekolahnya kayak nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya, nggak ada endingnya. S1, S2 sekarang. Kalau memang dibikin tes mungkin sampai S10 mungkin ya. Betul. Dan itu pun kayaknya masih belum cukup. Iya. Karena hampir apa ya? Guru-guru juga udah masih berguru lagi. Dan guruku juga masih berguru lagi. Ya seolah-olah kayak nggak ada batasannya gitu loh. Kalau udah mati ya udah selesai. Ya mungkin batasannya itu Mas Jo. Tapi mungkin di sana juga masih berguru ya. Kalau di sana nggak ada kan gimana ya? Mereka nggak pakai kaos. Kaos polos. Kaos polos. Iya kan? Kasar. Difusi gitu ada nggak Mas? Ada pengalaman difusi konsumen apa piye? Selama ini Difusi ki apa Mas? difusi itu enggak. Apa? Saya kan pernah baca nih postingan di tempat Mas Kuswan. Iya toh. Tapi saya juga bikin postingan. Saya tidak
Ketegas Mas Puspo. Oh iya. Dia ceritanya gimana waktu itu memang? Jadi dia posting. Oh, posting. Nanti kalau sampai jam 1 nggak dibayar, tak sebut namanya di sini itu lah. Itu gimana bisa? Itu ceritanya gimana sih? Itu Nggak usah sebutin nama ya, ya. Dedi atau yang gitu. Itu sebenarnya tuh ini sih Mas, aku nggak tahu juga kendalanya di jalan juga nggak apa. Yang pasti kan customer yang masuk ke saya tuh riwayatnya bagus-bagus riwayatnya. Bahkan mungkin ada yang nggak saya habis pikir juga. Istilahnya ini baru apa ya? Baru permulaan kok langsung cash di depan dan lain sebagainya. Hal seperti itu yang istilahnya mungkin membuat saya dilema. Iya. Habis itu ya itu istilahnya akhir-akhirnya kok cuman DP tok, nggak diambil, nggak ada pelunasan, sedangkan DP-nya juga nggak banyak. Iya. Paling cuman nggak nyampe 50%. Nah, sedangkan di aturan baku tempat saya itu minimal 60%. Tapi karena mungkin itu tadi ya, karena masih semua divisi yang megang saya, bahkan aturan itu aku langgar. Tapi waktu itu selesai, Mas. Ya selesainya ikhlas. Karena ini juga Mas, dia nggak punya Facebook juga, postingnya di Facebook, ya toh? Bisa juga. Iya, kalau misalkan dia sering lewat jalan Kaliurang gitu, dia tahu tempel poster mungkin dia bisa. Oh iya ya, Iya. bikin banner yang gede di tempatan gitu ya. atas nama ini tolong diselesaikan gitu ya. Ah Mas, Iya sempet kemarin aku bikin postingan di Facebook. malah kan yang baca malah itu Mas Bejo. Iya vendor juga. Terus bikin posting salah sasaran. Yang kapusan masalah halus juga. Oh pernah? Iya. Oh foto-foto. Lu malah main juga tuh. Aku sempet ada pengalaman ini Mas Daru. Hal seperti itu, tapi orangnya itu udah meninggal, nggak ada. Oh gitu malah. Aku Dikasih ke ahli warisnya? ahli warisnya malah nggak percaya. Nggak percaya. Buktinya mana? Lah aku membuktikannya juga cuman melalui invoice. Orang nggak ada tertulis dan lain sebagainya. Iya. Terus akhirnya? Aku yang ngabarin itu kan dulu pernah aku istilahnya chat nggak dibales. Habis itu aku Tapi online ya. online Mas. Belum pernah ketemu. Status gitu ya. Cuman kan nggak dibalas. Chat nggak dibales. Iya. Kadang itu kita juga nggak ini ya, nggak menyangka ya kok bisa ya. Jadi kayak itu loh bertepuk sebelah tangan itu loh Mas. Iya. Iya kan? Kok ndelok kena terus kan terus. Setelah itu kan aku istilahnya kayak kepoin Facebooknya dia. Temennya siapa aja sih? Temen stalking lah. Ya, seperti itu. Kok English. ketemu sama nama si A ini. Si A ini aku mintain tolong. Coba tolong. Terus dia emang satu daerah tapi kayaknya masih jauh. Ya besok kalau ketemu tak sampaikan. Ya, ternyata Setelah orangnya meninggal itu selang 1 bulan dia baru ingat. Terus ngubungin saya, Mas kemarin yang urusan sama ini udah selesai belum ya? Belum Mas, kenapa? Orangnya meninggal. Waduh, aku kayak gitu. Bukan nyebut gimana, aku mah waduh kayak gitu. Enggak sempat lagi gitu enggak? Belum. Karena waktu itu aku kerjanya masih itu, iya. masih keganjel itu. Karena memang apa ya? Lumayan ya pelunasannya, wah kowe. Karena apa ya? Orang nagih itu pasti kas lagi butuh loh. Iya. Ya meskipun kadang istilahnya ada rule-nya emang itu harus ditagih, cuman kan karena semua manajemen masih aku yang pegang, pas aku butuh ya tak tagih. Dan kalau pas lagi nagihannya akunya kok merasa ribet banget, itu tadi chat nggak dibalas malah diabaikan dan lain sebagainya, akhirnya ya itu padahal online. Terus aku lewat temennya ngabarin itu. Respon saya ya itu waduh. Terus akhirnya ikhlas itu. Atau Mas Puspo kesana? Terus temen-temennya itu Iya, masa kesana matur ke ibunya baik-baik kan ini urusan udah meninggal nih. Takutnya nanti katanya di sana ditagih. Iya. Tapi kan kalau nggak sesuai dengan nggak bakbu dengan ini Mas dikira itu cuma tetangga desa apa? Tinggal jauh. Mas, luar kota Mas. Tuh, Luar kota. Mana? Enggak luar pulau Mas Daru, luar kota Semarang. Oh Semarang, aku ora belaku loh. Asli Semarang, Mas Bejo. Semarang. Cuman ya itu istilahnya dari penghubung temannya itu udah bersedia sih ngabarkan ke keluarganya. Nah keluarganya ini juga minta bukti. Buktinya apa kalau order adalah itu kan kaos komunitas juga dan yang udah meninggal itu juga tergabung di komunitas. Sudah ngelobi ketua komunitasnya juga istilahnya
jawaban terakhir itu besok tak ceknya dulu Mas, apakah benar artikel ini kemarin yang order Masnya ini ke tempat saya. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Istilahnya aku juga pernah tanya ke teman saya yang dia lebih ahli agama Mas Daru, istilahnya, Mas kalau misalkan tentang bab hutang piutang itu gimana sih? Ya sebisa mungkin diselesaikan di dunia. Apa urusan yang ada di dunia agar nggak membebani di sana seperti itu. Jelaskan apa gimana gitu. Nah setelah itu kan keluarga udah tahu, Ya. dan keluarga juga istilahnya ya itu tadi malah minta buktinya apa. Aku sendiri juga bingung. Bukti yang saya punya cuman invoice terus sama Kalau sudah jadi. kalau sudah jadi udah dikirim. Oh alah. Oh jadi tinggal pelunasan. Tinggal pelunasan. Ya karena memang istilahnya apa ya, customerku itu loyal. Nah dari historinya itu aku agak terlena, bahkan aturan Jadi itu pun akhirnya gimana? terlanggar. Singkat cerita, tidak dibayar, tidak dilunasi. Aku nggak tahu tidak atau belum, tapi sampai detik ini aku belum menerima, dan perasaanku juga berangsur-angsur ya wis lah. Perasaan. Mudah-mudahan ada gantinya dari yang lain. Misalnya kalau dalam hal hukum hutang piutang itu begini. Wah ini saya bahas secara ilmu keagamaan Gimana Mas? yang tidak ada agamanya. Jadi gini, Tanpa dasar agama sama sekali. atas wejangan Pak Huda. Oh ya, Pauda serius ini. Iya, serius. Iya. Gimana? Jadi kalau dia punya utang kita wajib ngingetin. Ya, Oh ya. Masalahnya itu kita kadang risih aja ngingetin terus. iya. Karena kita nggak terdok sebagai orang yang tukang ingat. Betul. Dan untuk saat ini menambahkan Mas Jo ya, untuk akhir-akhir ini ya, yang lebih herannya tuh yang menghutang sama yang dihutangi lebih galak yang menghutang. Ono dagelan lho gitu. Nah, apa sih kowe iki? Uya aku lah, aku sing diutang santai. Santai bae to. Ini diutang santai to. Ono sing diutang ki mah ribet. Enak semua. Iya. Itu akhirnya sampai sekarang belum terselesaikan. Belum terselesaikan. Ya sih aku selesai karena sudah meninggal. Ya, ya Nah, seperti ini itu. kembali lagi. Terus itu memperbaiki ini gimana itu? Maksudnya apakah sekarang manajemen dipegang orang lain? Ya, semenjak itu akhirnya aku juga pelan-pelan melimpahkan hal-hal yang riskan itu ke tim. Biar apa ya? Biar gini Mas Jo, kalau dengan saya yang membuat aturan, otomatis saya melanggarnya kan lebih enak. Serasa nggak ada beban gitu loh. Tapi kalau dengan orang lain yang melanggar itu kan pasti ada, wah ini misalkan ini mesti ono ganti rugi nih atau dan lain sebagainya. Tanggung jawabnya ya. Nah, ada tanggung jawabnya. Nah, kemarin ya itu karena yang membuat aturan saya, aku pun istilahnya juga udah terpercaya ini, nah seperti itu. Tapi ya ndelala, namanya ilmu kan dari mana aja tuh Mas Jo. Yang tadi dilema itu gini, teman. Kita Iya. punya aturan ya. Sudah serahkan ke sudah diserahkan nih manajemen lah. Teman misalnya Mas Daru, misalnya. Ya, Mas Daru. Pesan ke Mas Puspo. Terus lewat ke Mas. Ada repot. Oh ya. Dia dilema nih. Iya. Orang ditompok gawean, Ya. ditompok aku ngelanggar aturan. Akhirnya dia nih. Kebetulan, contohnya ini Mas Daru gak bagus. Kebetulan nih. Iya. Akhirnya terjadi crashing gitu. Nah itu ngalami gak kayak gitu? Ngalami sih Mas, pernah ngalami juga. Cuman Doni. endingnya bagus. Oh. Cuman ya sempat berkali-kaliku endingnya bagus, dan di situ memang sama persis yang seperti diceritakan Mas Bejo, istilahnya ini sudah ada orang lain, cuman delalah lewat saya, dan saya pun juga bertanggung jawab terhadap perusahaan saya, karena memang yang apa istilahnya yang memasukkan ordernya kan saya. Makanya istilahnya jika nggak ada pelunasan, si perusahaan itu ngejarnya saya, dan mau nggak mau saya juga harus ngejar dia. Karena aku ngejar dianya kelamaan, sedangkan perusahaan selak butuh, aku akhirnya ya nombor dulu. Konsekuensinya di situ sih. Oke, jadi dia berusaha profesional. Ya, istilahnya mencontohkan sesuatu yang minum apa, Mas Puswa? Ayo. oh iya, Aduh, ini ada gimana kok. toh? Aman. Tamunya nggak diladeni.
seksi konsumsi ini Mas Bejo. Tadi nggak separuh ya. Terima kasih Mas Jo. Itu punya Mas Puspo tuh. Second. Oke. Sekarang ini soal ini Mas. Pandemi nih kata coronaan ini gimana? Percaya corona ada Mas? Gimana Mas? Aku kalau ditanyain itu malah ketawa ya Mas. Oh, Bingung jawabnya. Dibilang nggak ada kok ada imbasnya. Tapi dibilang ada yo. Kayak ini Mas, ngapunten, kayak kentut ya Mas ya? Nah, Oh, iya toh. bisa dengar apa itu. Ini nggak ada. Iya, Ambunnya tapi ya, kena. tapi bau, kadang ada suaranya juga. Ya. Kondisinya tuh membingungkan. Emang benar membingungkan kondisinya tuh. Kayak gitu ya. Ya, ini kan pandangan toh, bebas toh. Iya, toh. Dan Asal nyatanya- tidak mengajak loh Mas. Oh iya toh. Saya tidak mengajak-ngajak orang untuk percaya tidak percaya atau gimana, enggak. Ini fenomena. Percaya nggak Mas? Percaya. Demi berlangsungnya channel ini ya percaya. Kalau saya percaya. Kalau Mas Puspo ini, Ya itu tadi Mas, seperti itu tadi, dan itu pun yang apa ya, yang menurut saya pribadi ya, istilahnya kayak muncul kebijakan-kebijakan yang aduh kok yang ini banget dong. Sedangkan ya memang kebijakan itu memang ada baiknya. Cuman ya banyak saya rasakan efeknya itu banyak saya rasakan mungkin ya tentang ke orderan dan lain sebagainya. Karena memang kebanyakan kaos yang saya kerjakan kaos yang menimbulkan kerumunan kan, kaos event, kaos komunitas, ya intinya menimbulkan kerumunan. Nah, adalah untuk saat pandemi kan kaos seperti itu dilarang. ya bikin ini Mas, yang tidak menimbulkan kerumunan, kaos polosan Mas. Iya toh, kaos polosan tidak menimbulkan kerumunan. Iya toh, bener nggak Mas Bejo? Gimana Mas Bejo? Enggak. Enggak tapi kayak gitu. Oh jadi itu ya Mas ya. Iya. Percaya corona. Percaya corona. Gue percaya lah. Kalau saya nggak percaya. Enggak percaya. Percaya. Podcast saya. Iya. Percaya karo Gusti ya. Iya. Jadi percaya kalau kamu bikin kangen. oh gitu. Jadi itu ya sebenarnya yang diberatin itu kebijakannya ya. Iya sih, Mas. yang Kebijakannya sih, Mas. berlarut-larut seperti ini. Berlarut-larut dan kok ya Tidak menimbulkan ketidakpastian. Iya. Menimbulkan ketidakpastian. dan membuat orang bingung sih Mas yang pasti Mas. Ini harus gimana gitu loh. Iya. Di rumah terus ya nggak makan. Iya. Keluar nanti takutnya bener. Benar, corona. Iya. Gitu ya. Oke. Ya itu. Kecuali kalau Ini sekarang metode apa yang dipakai untuk situasi pandemi seperti ini? Iya toh. Karena kan maskeran. Di vendor Heeh. gitu. Pasti kan pengaruh katanya orderan. Iya. Terus ini apa solusi? Solusinya saking bingungnya akhirnya pasrah Mas. Pasrah. Tapi kalau Mas Puspo itu bikin proofingan gitu ya. Ya paling Proofingan. untuk ngisi waktu seperti itu. Cuman ya ya alhamdulillah ada aja tuh Mas. Ada aja. Ada aja istilahnya yang masuk. Ya meskipun secara kuantiti berkurang banyak Mas. Istilahnya hampir 50% 60 berkurangnya. Oh. Cuman ya untuk kebutuhan tim dan semuanya masih cukup. Alhamdulillah masih cukup dan Tapi kan gini Mas, Dicukupkan. di kondisi seperti ini, momen-momen vendor menelurkan brand produk sendiri. ya Itu ada ini gambaran dari vendor jenengan ini apa launching non clothes itu gimana Mas? Atau udah pernah dilakukan tetapi karena cuma dilakukan di sela-sela produksi jadi kurang atau gimana Mas? ya sudah pernah dilakukan cuman seperti kata Mas Dal, kurang fokus, kurang apa ya? Karena ngambil greget. produksinya itu di antara slot Iya. produksi konsumen Iya. dari konsumen ya. Betul. Jadi cuman ya itu ngisi-ngisi waktu selang dan lain sebagainya, ngisi-ngisi kalau dengan Padahal ini teman-teman. respon pasar gimana Mas? Oke. Ya alhamdulillah bagus. Dari beberapa desain yang pernah saya keluarin sold out. Bahkan mungkin ada Repeat order, permintaan lagi. repeat order dan lain sebagainya. Bahkan untuk saat ini rencana juga pengen lagi sih. Pengen lagi. Mau mengeluarkan artikel buat dicetak atau dipublish seperti itu. Mungkin ya itu momen saat ini yang istilahnya momen banyak slownya Ya. bisa Ini ada planning kapan nih mau launching? ini sebenarnya
kemarin aku nunggu desain. Oh dikasih saran pihak ketiga. Ada untuk desain memang saya sendiri belum bisa, akhirnya minta tolong sama temen. Dan adalah kemarin temen ada yang suka rela bahkan membikinkan saya desain. Dan Sudah dieksekusi? belum dieksekusi karena memang mungkin teman saya ini masih sibuk. Dia kayak ada sebuah agendanya dia yang emang harus menyita banyak waktu. Mungkin setelah agendanya dia selesai atau mungkin ada waktu senggang baru bisa di itu. Bisa, oke. Ini karena ini Mas, bisa toh nanti kita dari manajemen Konco Sambat Yogyakarta juga bisa membantu, ya toh. Siap. Launching, ya toh, untuk Laksanakan. memasarkan. Siap. Terbuka untuk umum. Ya toh, nanti teman-teman vendor yang lain juga kalau punya brand gitu toh. Dipakai tasnya gitu. Paling enggak kita buat testimoni pertama toh. Kita juga bisa review. Oh ini sablonannya gini, Iya, temanya, ya toh Mas. Bisa. Ini misalkan artworknya gini, terus tukar pikiran. Ininya gimana Mas prosesnya? Kok bisa sampai seperti itu? Iya. Ya, kita bisa review produk, Bisa. materi. Itu malah nanti ini loh Mas, kayak buat teman-teman itu kayak ilmunya Ya, banyak betul. di situ mungkin. Ilmunya banyak di situ. Karena kan gini, brand yang ditelurkan, yang dihasilkan dari vendor, dia nggak mau kalau Pastinya gitu toh. Idealisnya turun gitu, tekniknya, ininya. Nah, itu buat dikulik toh. Iya. Buat teman-teman sablon itu ya toh bisa jadi masukan, kemudian juga buat koleksi. Iya. Kayak gitu. Itu Mas Pastinya. Bejo.